Kepada yang terhormat dosen dan guru Pamong, serta dosen penguji uji kinerja PPG Dalja periode kedua tahun 2024. Kategori 1 Angkatan ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Herawati, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar kimia di SMA 2 Moraklingi, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Nomor peserta A1FP23037. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan mengajar dengan materi hukum dasar kimia pada sub materi hukum Lavoisier dan hukum Gay-Lussac. Mohon masukan dan sarannya untuk pembelajaran saya lebih baik lagi. Demikianlah saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita buka dengan doa. Siapa itu lah inti doanya? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke. Siapa yang masuk hari ini? Betul lah? Eva. Fahmi terputar. Oh, Eva izin. Izin. Fahmi juga izin ya? Ya. Oke. Doakan ya ini. Oke, nah sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, ya kita kan belajar kimia. Masih ingat nggak kalian dengan pelajaran kita yang terdahulu? Yang kemarin kita belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Masih ingat nggak pelajaran kemarin? Hah? Masih ingat nggak? Oke, siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Apa sih perubahan fisika, perubahan kimia itu? Saya Bu. Oh iya. Silakan beliau apa? Perubahan yang terjadi hanya pada perubahan bentuk atau fisik dan tidak menghasilkan zat baru seperti lilin yang meleleh. Seperti itu perubahan fisika atau kimia? Fisika. Perubahan fisika. Oke, terima kasih. Kasih kelas. Oke, kalau udah perubahan fisika, perubahan kimia, siapa kimia? Oke, ya silakan. Nah. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru, di mana sifat dan jenisnya berubah, seperti contohnya pembakaran kertas. Seperti pembakaran kertas, perubahan kimia ya. Oke, terima kasih Anda ya. Perubahan fisika dan kimia itu sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, ya. Nah, gini, sebelum kita masuk lagi materinya, Ibu tanya, pernah nggak kalian makan tape? Atau kalian lihat tetangga kalian membuat tape? Nah, siapa yang tahu tape itu termasuk perubahan fisika atau kimia? Oh iya, Yanti, silakan. Reaksi pada tape merupakan perubahan kimia, Ya. karena pada prosesnya ubi mengalami proses fermentasi dengan bantuan ragi yang dapat menghasilkan tape. Oke, perubahan dari ubi menjadi tape itu berarti perubahan kimia. Terima kasih Yanti. Ya, betul. Apa yang sudah dijelaskan oleh teman kalian tadi, Endang, Julia, perubahan kimia dan fisika. Nah, materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang hukum dasar kimia. Ya, hukum dasar kimia adapun tujuannya yang pertama, nah hukum dasar kimia itu ada 5 loh. Tapi di sini kita ambil hanya 2 dulu untuk pertemuan yang ini. Nanti pertemuan yang akan datang baru kita pelajari lagi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama,
kalian dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau dikenal dengan hukum Lavoisier dengan melakukan praktikum. Jadi kita melakukan praktikum. Yang kedua, kalian dapat menganalisis konsep hukum kekekalan massa. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan hukum perbandingan volume atau dikenal dengan hukum Gay-Lussac. Dengan praktikum juga nanti ya. Yang keempat, kalian dapat menganalisis perbandingan hukum volume itu sendiri apa. Yang kelima, nah kalian dapat menerapkan bagaimana penerapan kedua hukum tersebut, hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan volume dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk lebih jelas, nih ibu ada video yang ibu tampilkan di sini hukum Lavoisier. Oke, silakan perhatikan. perhatikan juga ini karena ada dua hukum yang yang akan kita lakukan di sini. Ini adalah hukum Gay-Lussac atau dua hukum sudah Ibu tampilkan di depan untuk melihat apa yang sudah dilakukan. Nih, terutama yang Gay-Lussac, berarti kita melakukan praktikum. Ya, jadi contoh 1 dan 2, kalian hukum perbandingan volume Gay-Lussac. Yang 3 dan 4, kalian tentang hukum perbandingan hukum kekekalan massa. Yang Lavoisier, berarti kan pakai timbangan. Ya, awalan kelompok boleh ambil bahannya di depan. Kelompok 1 dulu, silakan. Ambil bahannya. Kalian. Oh ya, airnya ini nanti ambil dikit aja ya. Nanti bagi ya dengan ini. Ayo kelompok 3. 2 balon, 1 nih. Sekolah ya. Oke. Nih balon. 2. Bahan sudah Ibu bagikan, tinggal sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Biar kalian tahu langkah kerja yang akan kalian lakukan. Oke. Ya. Baca langkah kerjanya. Hukum kekekalan massa. Oke. Nanti baca dulu langkah kerjanya, ini timbangan. Ya, kelompok 2 dan 3 3 dan 4 khususnya perhatikan.
juga. Kelompok 4, perhatikan di sini. Kalian kondisikan dengan timbangan harus dalam posisi 0,0. Ya. Jadi yang pertama, oh ya, di sini Ibu sudah buat 5 dan 10. Nah, untuk kelompok 1 dan 2, karena kalian paling sederhana airnya, baca aturannya gimana? Ini air, kasih warna, ini nama, hidupkan ini satu-satu, baru nanti kalian
Ladies and gentlemen, please welcome the new live performance by Takubas Dance Crew. Setelah kita expression, paling enggak ada yang masuk lagi, berarti kita presentasi ya. Ya. Kita mempresentasikan hasil apa yang sudah kalian lakukan atau sudah kalian lakukan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari praktikum kami tentang lilin terus perbandingan volume. Di sini saya selaku moderator Adi Ibrahim. Saya Yola sebagai penyaji. Saya Rukila sebagai penyaji. Saya Eka sebagai penyaji. Baiklah, di sini kami akan mempraktikumkan hasil dari yang telah kami amati. Coba untuk teman-teman dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 harap melihat praktikum kami. Yang pertama, kami akan menyalakan lilinnya terlebih dahulu. Setelah api stabil, kami akan menutupnya dengan gelas. Dan di sini akan terjadi penyerapan air dari luar ke dalam gelas karena suhunya menurun dan volumenya menaik. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Yola. Saat lilin dalam keadaan menyala akan berlangsung proses pembakaran. Kemudian, ketika lilin ditutup dengan gelas, kita jadi membatasi oksigen yang digunakan dalam proses pembakaran. Sebatas oksigen yang ada dalam gelas tersebut. Lama-kelamaan oksigen tersebut akan habis karena bereaksi dengan bahan bakar menghasilkan karbon dioksida, air, dan panas. Oke, itulah yang kami amati dari hasil praktikum kami. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan kelompok 3. Saya yang kelompok 3 bertanya, kenapa air bisa masuk dalam gelas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Teman kami Eka, kami silakan untuk menanggapi pertanyaan. Pada saat lilin ditutup dengan gelas dan mati, artinya suhu di dalam gelas turun dan volume naik dan tersedot ke dalam gelas. Yang membuat air tersedot di dalam gelas adalah suhu di dalam gelas itu turun dan volumenya naik. Apakah sudah paham? Gimana kelompok 3? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Ada lagi yang ingin bertanya? Siap, tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, itulah kesimpulan dari
praktikum kami tadi adalah setelah melakukan praktikum dinyatakan hukum perbandingan volume Gray-Lucas yang menyatakan volume sebanding dengan tekanan. Jadi saat oksigen dalam gas maka tekanan akan semakin mengecil dan menyebabkan air menjadi tersedot ke dalam gelas. Cukup itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata salah yang kurang berkenan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang volume gas. Saya sebagai moderator yang bernama Julia Kurniatun dan di samping saya sebagai penyaji. Saya Ananda Andri Saputra. Saya dari Kurniawan sebagai pengaji. Saya serta Anggreni. Dari praktek yang sudah kita lihat tadi dapat disimpulkan bahwa ketika lilin mati, maka suhu akan menurun, volume di luar akan meningkat dan tekanan akan mengecil, sehingga air yang berada di pinggirnya akan tersedot masuk ke dalam gelas. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Ya, kelompok 4. Contoh Gay-Lussac dalam kehidupan. Apa? Contohnya termos, menjaga suhu air panas di dalamnya. Oh iya. Berarti contoh dari Musa salah satunya adalah Darmas ya. Iya. Ya. Bagaimana? Kelompok 4. Sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, sudah. Demikian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus untuk kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator. Yang pertama saya Radia, di sebelah saya ada Edo Eria sebagai penyaji. Saya Kurniana sebagai penyaji. Saya Yunus Yedun Pratama sebagai penyaji. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil diskusi kami tentang kekekalan massa atau Lavoisier. Baiklah, hasil diskusi kami akan disampaikan oleh Octaviana. Hukum kekekalan massa merupakan massa yang dapat diubah menjadi energi. Hukum kekekalan massa atau dikenal juga sebagai hukum Lomonosov adalah suatu hukum yang menyatakan massa dari suatu sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut. Itulah hasil dari diskusi kami. Ada yang ingin dipertanyakan dari kelompok 1, 2, dan 4? Oke, baiklah, kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Manfaat hukum Lavoisier. Pertanyaannya akan kami jawab oleh Endang Feria. Pemanfaatan hukum Lavoisier dalam kehidupan adalah pembakaran kayu bakar, kapur garus yang mengalami sublimasi, pembuatan kue, pembuatan obat-obatan. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Baiklah, hasil dari diskusi kami dijelaskan oleh Edo Pratama. Oke, saya akan menjelaskan dari karya kami. Pertama-tama, pembuatannya menimbang bahan dengan diagram yang sama dan juga langsung menimbang soda kuenya dan juga langsung dimasukkan ke dalam balon dan cuka makannya dimasukkan ke dalam botol terium karbon dengan
massa. Baiklah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih kelas untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil praktikum kami tentang hukum kekekalan massa. Di sini saya Siti Sriyanti sebagai moderator dan di samping saya lagi Landari sebagai notulen dan di samping saya Nisa Widya sebagai penyaji dan di samping saya Dika Nur Ramadan, penyaji. berikut yang dipegang oleh saudara Andika adalah alat dari hasil praktek kami. Dari hasil percobaan yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa soda kue dengan massa 5 dan asam cuka 20 pada saat keduanya bereaksi akan menghasilkan garam, yaitu asam asetat dan natrium karbonat dengan massa 61 gram. Baik, itu tadi penjelasan dari teman saya, Anissa. Ada yang mau ditanyakan tentang praktek kami? Oh ya, kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan kenapa balon bisa berkembang. Jawab oleh saudari saya, Leni. Baiklah, saya akan menjawabnya. Soda kue bereaksi dengan cuka menghasilkan gas CO2 sehingga balon bisa mengembang. Apakah sudah mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ikut presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas untuk kelompok 4. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Ayo, siapa yang mau ngasih kesimpulan? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Saya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan saya dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama tentang hukum perbandingan dan yang kedua tentang massa. Terus yang kami amati tadi tentang hukum perbandingan. Di sini saya juga sangat senang dapat mempelajari dan dapat mempraktek langsung apa itu dengan kegunaan dari lilin dan gelas ini dan fungsinya apa saja dan apa sih yang bisa ada di kehidupan kita sehari-hari dari contoh yang kita telah praktekkan ini. Dan juga untuk yang masa tadi saya juga dapat mempelajari antara cuka, makan dan soda itu kalau disatukan akan menjadikan sebuah gelembung kalau ditaruh dengan balon di atasnya. Dan cukup itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Karena dengan kesimpulan kita hari ini, karena memang materi kita di sini dua hukum dasar itu Gay-Lussac sama Lavoisier. Lavoisier itu berarti kekekalan massa, di mana kalian melihat bagaimana massa sebelum bereaksi dan massa setelah bereaksi itu sama atau tidak. Ternyata pada saat praktikum itu sudah terlihat walaupun bedanya hanya beberapa koma kan, 61, berapa menjadi 60 atau 59. Di sana sudah terlihat. Di yang Gay-Lussac berarti kalian yang perbandingan volume itu sudah terlihat bagaimana perbandingan volume pada saat suhu diturunkan maka akan meningkat
meningkatkan apa? Tekanan. Jadi air yang ada di sekeliling itu akan masuk ke dalam gelas yang menyebabkan suhu turun atau lilinnya mati. Oke, setelah kita kalian melakukan praktikum, kita sudah melakukan presentasi, sekarang kita praktekin pembelajaran. Ya, pembelajaran kita hari ini bagaimana menurut kalian dalam bentuk kata-kata boleh, mau dalam bentuk gambar juga boleh. Jadi kita merefleksi pembelajaran kita hari ini bagaimana. Kalian bisa mulai ya. Ini sama hijau. Oke, silakan untuk emosi seperti itu juga boleh. Yang sudah silakan tempel di Menyenangkan. silakan tempel di depan. Biar nanti kita baca secara acak bagaimana kalian merefleksi. Ya, udah semua kita baca ya secara singkat. Perwakilan dari yang kuning. Oh, gambarnya agak mendekati menyenangkan. Kedua, yang P. Senang banget. Menyenangkan. Oke, kalau menyenangkan berarti next ke depan bisa kita lakukan lagi pembelajaran dengan praktikum dengan menggunakan media pembelajaran juga. Ya. Kita ambil penilaian akhir atau proses untuk melihat pengetahuan kalian pembelajaran kita hari ini. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Udah ya? Udah, Bu. Udah, yuk perwakilan kelompok ambil dengan temannya, kumpulkan. Jangan bukan tidak. Oh iya, materinya juga ya, tolong dikumpulkan hasil pengamatan kalian. Udah selesai? Oke. Jangan lupa pembelajaran kita yang selanjutnya yang akan datang karena memang hukum dasar kimia itu ada 5. Jadi kita baru mempelajari 2, berarti masih ada 3 lagi hukum dasarnya yang akan kita pelajari pada materi selanjutnya ya. Oke, silakan ketua kelas. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Ada baiknya dengan membaca. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita pulang baiknya berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri semangat.